Halo semuanya, perkenalkan saya Bonaventura Kevin Andika Wisesa. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Malang dengan NIM 240535609945. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang pemenuhan proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis dan Desain Algoritma. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang solusi untuk studi kasus yang telah disiapkan oleh dosen, yaitu mendeteksi influencer pseudo expert yang berpotensi membahayakan. Sebelumnya, saya ingin bahas dulu apa itu pseudo expert. Pseudo expert adalah fenomena di mana konten kreator membahas bidang yang serius seperti kesehatan, keuangan, hukum, atau bahkan keamanan cyber dengan gaya seolah-olah mereka berbicara sebagai seorang ahli untuk meyakinkan publik atau kaum awam. Padahal mereka sebenarnya tidak memiliki bidang ahli atau otoritas di bidang tersebut. Contoh nyata yang sering saya lihat adalah seseorang yang tanpa latar belakang medis menyarankan obat hasil racikannya sendiri yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit A, penyakit B, nah seperti itu. Dan kondisi seperti ini bukan hanya sekedar mengganggu, tapi juga berpotensi menjadi menyebabkan kesalahpahaman dari publik atau orang awam yang melihat video tersebut. Nah, di sini saya akan membahas solusi tentang bagaimana algoritma itu bisa mengatasi masalah-masalah seperti pseudo expert yang dilakukan oleh konten-konten kreator itu. Untuk solusi yang saya tawarkan yaitu menggunakan algoritma expert God. Jadi sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis. Jadi video itu masuk sebagai input, lalu nanti akan diproses oleh sistem, dan hasil outputnya adalah angka risiko yang muncul di hasilnya. Jadi seberapa tinggi tingkat pseudo expertnya dari video tersebut. Jadi di sini saya membagi proses algoritmanya menjadi 4 layer. Yang pertama adalah ingestion, yang kedua extraction, yang ketiga verification, dan yang terakhir adalah scoring. Untuk layer pertama adalah data ingestion. Sistem mengambil video dari link atau URL, lalu nanti video itu akan dipecah dari audionya. Jadi audionya akan diambil untuk diubah menjadi teks yang akan dianalisis menggunakan algoritma speech to text, dan visualnya dipindai menggunakan OCR atau Optical Character Recognition untuk membaca teks di layar. Dan setelah sistem mempunyai data, masuk ke layer yang kedua yaitu menggunakan NLP. Nah, di sini sistem harus paham jadi mana kata-kata dari video tersebut yang merupakan basa-basi dan mana yang merupakan klaim dari sebuah fakta. Dan saya menggunakan teknik NER atau Name Entity Recognition. Nah, jadi algoritma itu akan menganalisis kalimat yang mengandung kata-kata yang spesifik. Contohnya seperti ini. Jika ada kata obat atau yang lebih sensitif, misal tentang hukum, yaitu pasal berapa. Nah, itu diikuti dengan kata kerja seperti jaminan atau menyembuhkan ataupun dan lain-lain. Nah, sistem itu akan menandai kalimat tersebut sebagai high priority claim yang hal itu wajib dicek. Jadi yang sensitif itu wajib dicek oleh sistem. Nah, lalu masuk ke layer yang ketiga yaitu verification. Nah, jadi bagaimana caranya komputer tahu bahwa si influencer itu bohong. Nah, saya menggunakan pendekatan semantic matching dengan algoritma Quotient Similarity. Jadi logikanya, sistem memiliki akses ke atau basis data terpercaya seperti jurnal. Nah, klaim influencer ini nanti diubah menjadi vektor matematika. Jadi dari data dari basis data ahli juga diubah menjadi vektor, dan algoritma kemudian menghitung sudut antar vektor tersebut.
Jika sudutnya kecil atau mendekati 1, berarti klaimnya valid atau sesuai dengan risetnya ahli. Tapi jika jaraknya jauh atau mendekati negatif, berarti klaim tersebut sangat bertentangan dengan hasil riset dari para ahli. Dan inilah yang dinamakan fenomena pseudo expert. Nah, lalu yang terakhir adalah scoring atau memberi nilai. Jadi dari hasil analisis tersebut, sistem akan membuat penilaian dari hasil kecocokan antara argumennya konten creator atau influencer tersebut dengan riset dari para ahli. Jadi misalkan bobotnya itu dari 1 sampai 100. Nah, nanti setelah dianalisis sistem akan menampilkan dari nilai dari pseudo expertnya itu seberapa. Nah, mungkin di dalam sistem yang saya usulkan ini maksimal tingkat pseudo expertnya itu 20% agar sisanya itu dari kontennya bisa dipercaya oleh khalayak awam atau publik gitu. Lalu selanjutnya adalah kita juga harus memikirkan efisiensi dari sistem tersebut. Jika saya membandingkan satu video dengan semua jurnal, misalkan konten kreator atau influencer membahas tentang hal medis, lalu sistem harus membandingkan video dari influencer tersebut dengan banyak jurnal medis di dalam berbagai website. Nah, menurut saya hal itu kurang efektif, jadi memakan waktu yang sangat lama. Nah, saya menawarkan solusi yaitu menggunakan inverted indexing pada database. Jadi dengan metode ini sistem tidak perlu mengecek satu persatu, tapi langsung mengarah kepada keyword yang relevan, seperti misalkan tentang obat. Nah, nanti sistem akan langsung mengarahkan yang perbandingan antara videonya tersebut dibandingkan dengan jurnal yang memang membahas tentang obat, jadi tidak membahas tentang hal medis yang lain. Nah, inilah yang dapat meningkatkan kompleksitas waktu dari sistem tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, jadi algoritma expert guard itu sebenarnya bukan hanya soal mendeteksi tentang kebohongan dari para influencer atau content creator, tapi juga membangun sistem cerdas yang dapat mengamankan publik atau orang-orang awam dari informasi yang sesat atau yang tidak relevan. Jadi sistem ini menjawab kebutuhan untuk mendeteksi pseudo expert secara terukur, otomatis, dan terintegrasi dengan data. Baik, sekian presentasi solusi studi kasus dari saya, dan ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.